lagi latihan buat pemecahan gitu. Ada yang latihan pakai tangan, ada yang pakai lengan, gitu. Bahkan ada yang pakai kepala tuh, batu bata gitu kan. Dan ada yang latihan dengan genting tanah, ada juga yang latihan dengan besi kikir, tahu nggak kikir? Kikir dari baja gitu kan, mereka patah-patahin tang gitu. Nah itu udah menjelang maghrib tuh. Nah di situ karena Ahen lagi asik nonton gitu. Terus hari juga udah mulai gelap gitu. Cuman mereka masih beraktivitas. Waktu Ahen nggak sengaja ngelihat ke ujung sebelah kiri yang pintu ke WC itu, di situ Ahen ngelihat ada bayangan hitam tinggi, matanya dia merah, posisinya dia lagi nunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Selepas Lembur, membagikan kisah-kisah yang menyeramkan, mistis, dan bikin penasaran. Kali ini kita akan mendengarkan cerita yang menarik dari Ahen. Akan cerita tentang apa nih malam ini Ahen? Sekarang Ahen akan cerita tentang menjelang maghrib di sekolah. Mari kita simak kisah selengkapnya yang akan disampaikan oleh Ahen. Cerita Ahen ini kejadiannya itu waktu masih sekolah SMA. Ini ceritanya juga berhubungan dengan salah satu ekstrakurikuler bela diri, metafisika, dan pernafasan. Nah, jadi di waktu itu tuh hari Sabtu, kalau Ahen kan ikutan pemantapan lah. Pemantapan itu salah satu jam tambahan yang dikasih guru buat menghadapi ujian. Kurang lebih ya sekitar jam 3 sore baru selesai itu kegiatan itu. Nah, di hari Sabtu itu memang jadwalnya beberapa ekstrakurikuler dia ada kegiatan lah, terutama untuk di bidang pencinta alam, bela diri, dengan satu lagi kalau Ahen nggak salah karawitan waktu itu, musik tradisional. Nah, karena Ahen itu kan memang suka nongkrong nih. Teman-teman Ahen juga ada beberapa yang ikut ekstrakurikuler tersebut tuh. Jadi setelah selesai pemantapan ya Ahen ikut nongkrong lah di situ. Terus itu kan sore-sore itu udah mulai datang tuh yang ini kita fokusnya aja ke ekstrakurikuler yang bela diri itu. Ya mereka setelah asar itu udah mulai kumpul, udah mulai siap-siap latihan lah itu di jadwal itu. Ahen nggak ikut ekstrakurikulernya, cuma nongkrong aja gitu? Kalau Ahen bagian meramaikan suasana lah kayak gitu. Kira ente ikut apa? Ekstrakurikuler bela diri juga enggak ya? Dari situ bagian nongkrongnya aja. Nongkrongnya aja. Pengamat ya. Pengamat ya. Pengamat. Jadi karena Ahen itu kan pulang sekolah ya sering nongkrong di area sekolah, jadi ya banyak yang kenal, senior mereka juga ya pada kenal, ya termasuk di ekstrakurikuler bela diri itu udah pada kenal. Ekstrakurikuler bela dirinya itu memang diurus oleh para alumni. Kalau kejadiannya itu kan di tahun 2004. Nah, sedangkan kalau untuk yang seniornya bela diri itu pengurusnya itu udah angkatan 90 lah. Jadi udah senior banget. Setiap angkatan itu udah kebiasaannya ada 3 orang yang memang lebih fokus, lebih perhatian, yang aktif lah gitu. Termasuk waktu itu tuh, jadi yang paling seniornya, pengurus paling seniornya itu ada 3 orang. Kemudian pengurus organisasinya juga yang aktif 3 orang. Pelatih buat yang anak-anak sekolahnya itu
3 orang juga. Ganjil ya, selalu ganjil. Selalu 3 orang gitu. Nah, di sore-sorenya di jam 4 itu kan para yang latihan bela diri itu udah mulai pemanasan lah. Pelatihnya juga ada di situ. Tuh, udah mulai inilah kayak lari, peregangan dan segala macam. Nah, Ahen itu kan nongkrong di depan masjid nih, kebetulan masjid sekolahnya itu ada di samping lapangan di tengah-tengah sekolahnya. Tuh. Nah, pas Ahen lagi duduk ya ngeliatin yang mulai pemanasan tuh. Datanglah 3 orang senior yang paling senior. Ini yang ilmunya paling tinggi lah untuk di bela diri itu. Gedungnya atau apa ya, sesepuh lokalnya di situ lah. 3 senior yang tadi itu, ya mereka jalan ke lapangan itu melewati depan kelas dulu. Nah, Ahen ngeliatin. Yang Ahen lihat itu mereka salaman dengan seseorang di situ. Salaman. Gitu. Ya Ahen yang awalnya lihat ke lapangan, Ahen lihat ke 3 orang senior sepuh itu, ngapain salaman sama siapa itu? Emang nggak kelihatan itu orangnya siapa yang disalamin? Jadi kalau pelataran itu kan ada tiang-tiang tuh, tiang-tiang. Nah, di tiang itu kan ada tembok buat duduknya. Jadi kalau misalnya ada yang duduk di situ, harusnya andai pun badannya kehalang tiang, tapi kan kakinya itu harusnya kelihatan. Cuman 3 orang senior sepuh tadi, ya mereka ngapain di situ? Salaman lagi. Salaman ke seseorang yang Ahen nggak tahu gitu ya. Yang saya nggak tahu, saya nggak lihat siapa itu. Padahal itu yang 3 orang senior itu mereka melatih juga atau hanya mereka udah di atasnya pelatih, di atasnya pelatih, di atasnya pengurus, mereka pembina lah. Pembina senior sepuh itu mereka 3 orang itu pembina lah. Gitu. Jadi datang ke sana tuh untuk memantau ya? Untuk mengawasi, ya untuk ngasih arahan-arahan juga. Nah, di situ ya mereka udah salaman lah. Udah mulai aneh nih gitu kan. Mereka bertiga salaman sama siapa? Di situ kan nggak ada orang. Ya udah itu mereka udah aja ke lapangan ya, aktivitas biasa ya, mereka mantau yang lagi latihan lah. Ahen juga penasaran kan, emang di situ ada apa? Ya udah Ahen pindahlah dari depan masjid ke arah lapangan. Nah, di situ Ahen celingak-celinguk tuh. Lah, nggak ada siapa-siapa. Di depan kelas itu yang menuju ke lapangan itu nggak ada siapa-siapa di situ. Nah, yang tadi mereka bertiga itu salam-salaman itu sama siapa? Ternyata tidak ada orang di sana ya. Ternyata nggak ada orang di situ. Ketika awal jam 4 sampai jam setengah 6 itu nggak ada kejadian apa-apa tuh di situ. Mereka ya latihan kayak biasa. Ada ekstrakurikuler yang sebelahnya pun yang pecinta alam. Mereka pun sama juga, ada aktivitas juga. Mereka latihan fisik, lari, peregangan, atau ada kumpul di ruangannya mereka gitu. Lama juga ya, sampai setengah 6 belum selesai itu? Belum selesai. Jadwalnya memang rata-rata mereka menjelang maghrib baru selesai. Kecuali kalau misalnya ada materi-materi khusus, nah mereka setelah maghrib, setelah ada doa bersama, mereka lanjut lagi. Bahkan sampai lewat isya pun pernah. Nah, di sini nih udah menjelang maghrib nih, baru nih kejadiannya nih. Jadi bela diri itu kan salah satu materinya itu metafisik dan pernapasan. Kalau untuk di bela diri itu mereka olah energi badan buat mereka kasih istilahnya buat materi pemecahan itu fisik lah,
biasanya kan kalau ngelihat atraksi ada batu bata, ada genteng gitu kan, genteng dipukulin ke badan, matahin besi gitu kan, matahin dragon, apalah gitu. Nah, untuk di sore itu materinya itu memang lagi latihan buat pemecahan gitu. Ada yang latihan pakai tangan, ada yang pakai lengan, gitu. Bahkan ada yang pakai kepala tuh, batu bata gitu kan. Nah itu udah menjelang maghrib tuh. Nah di situ karena Ahen lagi asik nonton gitu. Terus hari juga udah mulai gelap gitu. Cuman mereka masih beraktivitas. Nah waktu Ahen lagi asik ngeliat ke beberapa arah, waktu Ahen nggak sengaja ngeliat ke ujung sebelah kiri yang pintu ke WC itu, di situ Ahen ngeliat ada bayangan hitam tinggi, matanya dia merah, posisinya dia lagi nunjuk ke arah lapang. Tiba-tiba nih tuh, dengan suasana yang udah gelap, Ahen ada yang kedengeran ada yang ngomong. Katanya dia pakai bahasa Sunda. Tuh, coba untuk bahasa Indonesianya gitu kan. Dek, jangan takut. Jangan diliatin aja. Ahen kaget kan ada suara itu. Loh, siapa? Nah, waktu Ahen lagi nyari suara, nengok ke sebelah kanan, ternyata di situ ada kakek-kakek yang memang ngomong itu. Dia ngomong sekali lagi, udah jangan diliatin. Nah, berarti Ahen langsung punya kesimpulan tuh bahwa senior sesepuh yang tadi itu mereka salaman persis dengan si kakek-kakek itu berada di posisi duduknya itu, persis salamannya di situ. Kalau untuk tampilannya sih ya kakek-kakeknya sih nggak terlalu tua lah, bapak-bapak pakai kemeja kemeja garis-garis gitu tuh, abu-abu putih, pakai celana panjang kayak orang biasa aja, lagi duduk. Ini kakek-kakek siapa nih gitu kan? Oh iya Pak, kata Ahen itu gitu. Udah mau maghrib, kasih tahu berhenti dulu. Maksudnya itu udah mau maghrib, itu yang lagi latihan itu berhenti dulu. Iya Pak. Nah pas lagi percakapan itu tuh, nah di lapangan itu ada yang lagi latihan buat motongin baja kikir dengan lengan bagian sikut ini nih. Nah, posisinya kayak gini nih. Dia lagi mau latihan gitu. Nah, ketika si bapak itu ngomong berhenti dulu gitu. Nah, di situ orang yang lagi latihan mecahin itu ternyata dia kena musibah. Tangannya patah. Dia kena musibah. Besi kikirnya nggak patah, dianya kesakitan. Aduh, sakit. Nah, kurang lebih kayak gitulah. Udah disamperin lah terutama sama pelatih pada nyamperin. Nah, ketika Ahen lagi ngelihat ke lapangan pada nyamperin orang itu tuh yang lagi mau nolong yang tadi kesakitan tuh tangannya, Ahen lihat di lorong seberangnya itu ada yang melewat. Jelas banget itu baju putih tanpa kaki, dia ngelewat itu cepet banget.
gitu di lorong depannya itu. Oh, itu siapa? Kata Ahen. Itu apa lagi? Si bapak yang tadi yang di samping bilang, Dek, gak usah takut, udah sebentar lagi maghrib dulu. Nggak lama dari itu ada peserta anggota bela diri itu perempuan kayak yang kesurupan, udah teriak, jangan pergi gitu, teriak-teriak itu di lapang. Satu orang perempuan, pergi. Yang lain juga kan akhirnya yang sebagian nolong yang tadi laki-laki yang tangannya cedera itu, sebagian lagi nyamperin yang perempuan. Nah, di situ akhirnya azan. Udah katanya, ayo bawa ke masjid sekolah. Nah, padahal itu azan masih berkumandang tuh. Nah, di situ akhirnya ketika mau dibawa tuh, si yang perempuan tadi itu katanya ngedadak berat itu. Laki-laki berapa orang tuh, ada 6 orang 7 orang itu dia ngangkat itu nggak kegeser. Akhirnya 3 orang sesepuh senior itu dia ikutan lah. Nah, dia ngasih instruksi yang tadi laki-laki dia bisa berdiri karena kan tangannya yang cedera. Udah dia dievakuasi, dia dibawa ke area masjid, disuruh istirahat, disuruh dikasih minum juga. Nah, yang senior itu kan salah satunya yang ada spesialis pengobatan. Dia nyoba untuk ngobatin. Gerakannya kayak gini-gini lah, kayak gini-gini ya. Gitu. Dipijit sedikit. Gitu. Nah, yang 2 lagi nyamperin lah si perempuan tadi. Tuh, dia ngecek juga. Tuh. Nah, ketika azan maghribnya sudah berhenti, yang perempuan tadi lanjut ngejerit-jerit lagi. Jangan, pergi katanya. Nah, akhirnya ya ditolongin lah sama si senior yang sepuh itu, kan matanya ditutup begitu kan. Udah itu ubun-ubunnya kan sekalian dibacain, sekalian ada gerakan-gerakan tertentu lah si kepalanya itu. Nah, karena Ahen juga kaget, tadinya kan Ahen keinget gitu, siapa tahu si bapak yang tadi ini kan sekilas di pikiran aja kan, wah si bapak yang tadi bisa nolongin nih gitu kan. Ahen nengok lah gitu, Pak, udah nggak ada, bapak itu udah nggak ada di situ. Udah mulai khawatir nih gitu. Itu kan gawat Ahen. Itu kan Ahen ikutlah ke lapangan, nyamperin yang si cewek yang kelihatannya kayak kesurupan itu. Ahen nyamperin, lagi bantu di itu. Nah, pas Ahen lagi ngelangkah di lapangan nih, Ahen jalan menuju yang perempuan yang kesurupan itu. Setengah lapangan, Ahen itu lihat di belakangnya, di lorong yang seberangnya itu ada si baju putih itu, yang di belakangnya ada bayangan-bayangan hitam. Dan Ahen lihat mereka itu lagi semacam bergumam, lagi apa. Nah, kayak gitu. Cuman nggak kedengeran, mulutnya nggak gerak. Cuman, yang baju putih itu kan nggak ada tangan, nggak ada kaki, cuman kepala kelihatan sampai ke mulutnya itu bergumam. Umat kamit. Yang di belakangnya juga bayangan hitam, kelihatan ada matanya, kelihatan juga ada mulutnya itu kayak sama-sama gitu, awal-awal gitu kan. Wah, gitu. Aku ya di situ Ahen tepuk lah itu salah satu senior. Mas,
itu Ahen tunjukin, dia juga kaget gitu kan. Jongkok lagi mau ngebantuin, Ahen tepuk, mas itu, dia lihat ke situ kaget, jatuh dia dari jongkok udah ngelihat saking kagetnya tuh, langsung udah aja, angkat ayo bareng-bareng gitu kan. Nah untungnya di situ nggak berapa lama ternyata si bapak yang tadi udah ada di belakang si senior yang tadi. Nah akhirnya dia, oh si bapak ini mau ngapain dia gitu. Nah ketika akhirnya ngelihat si bapak yang tadi ini di belakang itu, si cewek yang kesurupan tadi udah lemas aja, udah lemas gitu, baru bisa diangkat itu perempuan, digotong lah sama teman-temannya yang cewek kan gitu kan, diangkat, pokoknya semuanya udah disuruh berhenti, udah dibawa ke masjid aja. Nah di situ bilanglah si senior sesepuh itu ke pelatihnya gitu kan. Dia kan ngomongnya pakai bahasa Sunda tuh ya, Ahen ini aja lah, langsung artiin aja ke bahasa Indonesia gitu kan. Kang, kelihatan nggak itu jebol katanya, makanya harus dicek lagi itu, kalau misalnya ada sesuatu yang memang udah kerasanya nggak enak, dilindungi lagi lah. Ahen tahu lah ininya bahasanya itu kalang itu pelindung, pemisah sekat lah di kalang si lapangannya, tembus ternyata di situ. Makanya sekian banyak makhluk halus itu ganggu lah. Tadi juga sesepuh senior itu udah ngasih tahu, udah itu yang matahin baja kikir itu jangan dilanjut. Cuman karena udah kejadian, udah terlanjur dipukul dan cedera, nah mulailah dia itu waspada gitu ya. Ternyata katanya sih udah terlambat, makanya satu orang yang perempuan tadi dia kena sirep lah kalau bahasa kita tuh. Nah, kalau di kepercayaan mereka itu kan sebenarnya kalau makhluk halus itu bukannya masuk ke dalam tubuh itu, enggak. Kalau kepercayaan mereka, yang namanya kesurupan itu bagi mereka itu dibisiki. Jadi si makhluk-makhluk halusnya itu dia ngebisikin, ngasih sugesti. Jadi si orang yang nggak konsentrasi, yang pikirannya kosong itu terpengaruh, jadi di otaknya itu seakan-akan ya dia mengalami kejadian itu. Ya, akhirnya udah dibawa, udah ke masjid gitu. Ya di situ yang si perempuan tadi yang pingsan udah diistirahatin, terus yang tadi cedera juga ya dia udah mulai dibantu, udah mulai beres-beres lah, udah sholat maghrib aja mereka. Yang akhir masih bingung ketika si perempuan dibawa ke masjid sama teman-temannya itu, Ahen nggak lihat itu bapak-bapak, nggak tahu kemana, hilang udah. Nah ketika udah sholat maghrib, udah doa bersama, si perempuan yang tadi kesurupan juga udah mulai sadar, kumpul lah sebelum pulang itu. Ada beberapa informasi lah yang disampaikan sama si sepuh senior itu. Nah, ya dia bilang kan cerita bahwa si penghalang pelindung yang dibikin secara metafisik itu jebol karena ya memang saking banyaknya energi negatif, udah menjelang maghrib dan mereka sebenarnya ngasih tahu udah mau maghrib, berhenti dulu. Jangan diterusin latihannya, udah siap-siap. Yang bagi yang muslim udah siap-siap sholat maghrib. Nah terus tadi juga disampaikan ya, kalau yang perempuan tadi ya
yang namanya kesurupan itu karena mempengaruhi pikirannya. Nah terus kalau yang laki-laki tadi yang cedera, itu juga dia ngejelasin karena penghalangnya itu udah ketembus, jadi pengumpulan energi buat matahinya itu jail si makhluk gaibnya itu. Dia tahan, nekat dipukulin, ternyata digeser si tangannya yang harusnya itu pakai otot, kenanya tulang, makanya sikunya cedera. Itu diceritain tuh, bahkan udah selesai isya pun masih kumpul tuh gitu. Itu kenapa bisa terjadi setelah sekian ratus sekian kali latihan di tempat itu kan aman-aman aja. Baru itu kejadian yang agak wah pas latihan itu. Nah terus senior sesepuh yang 3 orang itu juga masih tahu. Untung ada penjaga yang bantuin. Cuma mereka sendiri bilang nggak tahu selama ini di sekolahan itu nggak ada si bapak itu. Si bapak itu pasti bawaan dari orang-orang yang ada di situ. Untungnya dia bantu, karena kalau hanya sekedar energi metafisik aja dengan gangguan sebanyak itu, mereka mengakui mereka nggak sanggup. Terlalu besar untuk nge-counter energi itu. Ya akhirnya mereka juga bersyukur ada yang bantu, ada entitas dari alam gaib juga yang berbaik hati buat ngebantu meredam gangguan-gangguan yang ada di tempat itu. Wah itu cerita itu berminggu-minggu, minggu besoknya ceritain lagi, minggu depannya ceritain lagi gitu. Karena salah satu kejadian luar biasa lah. Nah itu untuk ceritanya. Memang harusnya kalau sudah menjelang waktu ibadah ya, apalagi ini mau maghrib juga, aktivitas apapun harusnya berhenti dulu. Harusnya ya betul. Jadi kita harusnya siap-siap untuk melaksanakan ibadah. Apalagi aktivitas yang di luar ruangan seperti itu kan menjelang mau malam, ya harusnya diistirahatkan dulu. Jadi intinya sih sebenarnya setiap kegiatan apapun, apalagi hampir melewati waktu maghrib, ya harusnya berhenti dulu ataupun ya di stop dulu lah, istirahat dulu ibaratnya. Karena kan pergantian dari siang ke menjelang malam itu kan, kalau kata orang tuh ada bilang setan-setan itu mulai keluar aktivitasnya, kebalik sama kita yang malam yang beristirahat, setan-setan mulai bermunculan di situ mungkin, atau merasa terganggu atau apa gitu, bisa aja. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak cerita Ahen yang sangat menarik nih ya. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya, agar aktivitas apapun selalu minta perlindungan dari Allah. Dan kalau misalkan sudah waktunya sholat untuk ibadah, rehat sejenak dari aktivitas kita untuk melaksanakan tugas sebagai hamba kepada Tuhan yang Maha Pencipta. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak kisah dari awal sampai akhir. Tetap saksikan terus kisah-kisah menarik kita selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Saksikan terus di channel Selepas Lembu.